WB Meetup berbagi cerita dan inspirasi. Wah, sahabat WB, kalau sudah masuk bulan November, kira-kira kita ingat hari apa ya? Wah, udah mulai inget ya? Ada hari pahlawan dan juga ada hari guru. Sahabat WB kira-kira masih ingat para guru yang pernah mengajar kita ketika kita kecil sampai kita sudah lulus? Kira-kira kabar mereka bagaimana ya? Apakah mereka sudah mendapatkan hal terbaik dalam hidup mereka? Karena mereka sudah melakukan banyak hal terbaik dalam hidup kita. Dan tayangan kali ini kita akan membahas mengenai guru. Temanya menarik loh. Tema yang kita angkat adalah Hero Maker, that is who you are. Nah, ternyata para guru yang kita kenal sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, mereka juga telah menciptakan pahlawan-pahlawan, yaitu sahabat WB, saya dan semua orang. Karena itu, kami mengundang narasumber yang pastinya luar biasa, para guru-guru yang hebat. Di tengah-tengah kita sudah ada Kak Ami. Halo Kak Ami, shalom. Halo, shalom. Ya, kami ini guru SD wali kelas 1 ya kami ya. Dan Kak Ami ini dari WBS Batam. Wah, thank you banget ya kami udah mau hadir dalam tayangan WB Meetup. Kemudian ada ada sahabat kita juga dari WBS Solo, ada Sabet. Halo Sabet. Halo Kak Esther. Kami Kak Jeje. Yes, Sabet ini dia adalah guru TK. Udah kelihatannya kelucuannya. Pasti anak-anak semangat banget nih kalau Kak Sabet. Lalu ada satu lagi, ada Kak Jeje. Halo Kak Jeje. Hai Jeje. Ya, Kak Jeje ini. Kak Jeje dari negara yang jauh nih. Di Malaysia, negara tetangga kita. Thank you Kak Jeje sudah mau hadir. Ya, welcome. Yes, Kak Jeje ini adalah guru secondary school. Kak Jeje aku nggak paham nih, maksudnya gimana nih? Kalau di Indonesia, secondary school itu kita SMP, Kak. Kalau di Malaysia tuh kayak gimana nih, Kak? Ya, kalau di Malaysia, kalau yang sekitar usianya 13 sehingga 17 itu akan berada di sekolah menengah atau secondary school. Ya. Oke, dan Kak Jeje sekarang mengajar di anak usia? Saya sekarang mengajar anak-anak yang ada di usia 13 tahun, 16 dan juga 17. Bahkan saya adalah wali kelas bagi anak-anak yang berusia 17 tahun. Wah, 17 tahun. Yes. Jadi ada tahapan ya. Ada yang guru TK di sini, guru SD, lalu ada guru usia 13 sampai 17. Wah, tepuk tangan dong buat kita. Level ada. Yes. Okay. Sebelum kita lanjut, kita mau sapa dulu sahabat WB yang sedang menonton tayangan ini. Wanita bijak. Wow. Kita luar biasa. Yes. Girls Talk. Wow. Karena cewek ingin dimengerti. Oke, Kak Jeje lanjut nih Kak Jeje. Saya tertarik banget nih karena jujurnya kalau sekolah tentang sekolah yang ada di Indonesia saya sudah paham nih. Kak Jeje boleh nggak ceritain sedikit aja kalau di Malaysia itu kayak gimana sih Kak sekolahnya Kak? Oke, kalau di Malaysia biasanya akan bermula daripada tadika atau dipanggil kindergarten, yang itu biasa usianya 5 tahun, 6 tahun ya, persiapan sebelum masuk ke primary school. Nah, kalau di primary school usianya 7 sehingga 12 tahun. Ya, selesai di primary school, kemudian anak itu akan beralih ke secondary school 13 sehingga 17 tahun. Ya, dan kemudian mereka beralih ke tingkat berikutnya, yaitu usia 18, usia 19, biasanya akan berada di sama ada di form 6, ya, form 6 ataupun berada di college ataupun university. Ya, begitulah situasi di Malaysia. Berarti ini ya Kak ya, kalau di Indonesia nih
dibagi menjadi dua, ada SMP, SMA. Tapi kalau di Malaysia secondary Ya, school ini langsung digabung ya Kak. Iya, 5 betul. tahun. Wow. Boleh nanya nggak? Boleh nanya nggak Kak Esther? Gimana tuh, Bet? Penasaran lu. Hmm. Kak JJ, kalau ngajar Ya. anak 17 tahun itu gampang apa susah sih? Kan Uh, 17 tahun ya kan? Aduh, Kita aku 7 bayangin aja tahun. pusing gitu kan. Ya, kalau ini tergantung kelas itu. Kalau saya, kelas saya sekarang ini memang dikatakan kelas yang paling hujung sekali. Jadi Wah. agak mencabar. Bukan kata susah atau senang, tapi mencabar. Saya lebih suka perkataan mencabar Positif banget dia. karena karakter mereka Oke. yang Ya. cukup berbeza. Iya. Wah, soalnya aku kan dari TK, jadi udah ngebayangin 17 tahun kayak pusing gitu. Masih lama ya dari TK. Jauh ya, 17 jauh lagi ya. tahun. Saya udah Jauh. ngebayanginnya, oh ini muridnya pasti suka arguing gurunya, gitu-gitu Nah, nggak sih? bener banget. Godain Betul. gurunya. Ya, Iya. Kak Ami terus kayak gitu. Mereka punya pemikiran juga lebih luas, bener ya Kak? Oh, gitu, Ah. bener. Betul. Oh, remaja, oke. Wah, menarik ya. Sahabat WB, jadi nih hari ini narasumbernya dari berbagai usia ini, anak-anak yang diajar. Wah, keren banget sahabat WB. Nah, berkaitan dengan tema yang kita angkat, Hero Makers, that is who you are, yaitu para guru adalah orang-orang yang menciptakan generasi orang-orang dari nol, zero, menjadi hero, menjadi pahlawan. Wah, ini sangat menarik. Seringkali kita hanya mengingat kata pahlawan tanpa tanda jasa, tapi kita lupa kalau mereka pahlawan-pahlawan yang juga menciptakan pahlawan-pahlawan hebat. Nah, kita mau tahu ya, apa sih yang membuat para guru ini sehingga mereka mau bekerja sebagai guru? Apa alasannya? Nah, Kak Ami, kira-kira Kak Ami kenapa sih kok pengen jadi guru? Kenapa ya? Kalau saya tidak pernah bermimpi dan bercita-cita jadi guru. Nah, karena sudah lihat bapak saya seorang kepala sekolah, jadi lihat kok berat banget ya jadi guru ya, kayak gitu ya. Kerjaannya udah berat gitu. Tapi tidak dihargai seperti itu. Tapi beda dengan masa sekarang ya. Dan saat saya jadi guru, saya ngerasa itu panggilan, bukan rasa, itu panggilan gitu. Karena waktu itu saya juga doa sama Tuhan, Tuhan aku minta kerjaan kayak gitu. Tapi aku nggak bilang jadi guru, jadi direktur atau apa, enggak. Cuman aku bilang minta pekerjaan yang sudah disediakan seragamnya, liburnya sudah ada, ya kan? Guru kan udah ada liburnya nih. Nah, itu. Dan tidak sedikit pun loh aku berpikir aku jadi guru, aku jadi prinsipal, nggak ada gitu. Nggak ada, benar-benar nggak ada, karena udah tahu kan gajinya sedikit kan. kalau dulu. Terus ya udah deal gitu, Tuhan deal, dan ternyata Tuhan kasih guru gitu. Setelah kesininya jadi guru, aku flashback, iya juga ya, dulu aku pernah pelayanan di gereja, masuk ke pelayanan remaja pemuda remaja, dan di situ aku ngerasa nggak nyaman seperti itu. Terus waktu itu aku ditawarin temanku, mau nggak bantu saya ngajar sekolah minggu kayak gitu. Wah, boleh juga nih kayak gitu kan. Masuklah saya di situ pelayanan sekolah minggu, dimasukin pelayanan baby class. Terbayang baby class seperti apa? Yang saya ajar adalah babysitternya. Mamanya, ya kan? Dong, Mamanya dong, ya dong. Ya dong. Di luar ekspektasi saya nih. Iya, mereka sibuk. Tapi di situ I'm enjoy gitu loh. Aku menikmati itu, nggak gemes, nggak gimana. Ya udah menikmati aja. Aku tabur. Ya berharap juga, berdoa juga, bukan hanya anak-anak yang mengenal Tuhan, tapi mbak-mbaknya juga. Yes. Karena kebanyakan kan mbak-mbaknya ya. Ya itulah kayak gitu. Jadi kesininya kalau ditanya cita-cita ya jadi enggak, panggilan.
Dari kesininya juga saya mau pindah, saya mau resign dari satu sekolah gitu. Saya nanya Tuhan dulu, masih enggak saya di dunia pendidikan, masih enggak saya di dunia anak-anak. Dan Tuhan kasih impresi lewat mimpi-mimpi. Yes. Dan saya melangkah berarti oke deh, deal. Saya masih di dunia anak-anak. Dan Tuhan masih tempatkan saya di instansi formal, yaitu sekolah. Itulah. Menarik banget. Iya, jadi sampai sekarang seperti itu. Nggak minta sih, cuman itu passion yang Tuhan kasih ke saya. Nggak pernah bercita-cita, aduh, pengennya sih jadi pengacara, jadi seorang hakim, karena background saya adalah hukum. Wow, sekolahnya dulu hukum. Yes. Sekolahnya hukum. Iya. Wow. Jadi Keren. orang kalau kok bisa hukum jadi kesini sih gitu. Tapi aku sama kayak Kak Ami. Oh iya. Aku nggak FKIP. Aku nggak FKIP juga. Iya, jadi untungnya ikut juga, kita ambil akta 4 ya, kalau nggak ada background FKIP kita ambil akta 4 baru kita bisa ngajar gitu. Begitu deh. Wow, oke Kak, keren. Wah, menarik juga ya. Kami ternyata pengalaman dia sampai jadi guru, ada pengalaman spiritual juga nih. Yes. Kalau Kak JJ gimana Kak JJ? Dulu waktu masuk jadi guru memang kepengen panggilan atau ya jobnya cuma ada ini aja? Gimana Kak JJ? Pengalaman saya hampir sama dengan Kak Ami. Ya, kedua ibu bapak saya cikgu, juga seorang guru. Jadi waktu kecil saya nih selalu disuruh oleh bapak untuk mark kertas peperiksaan, exam paper. Iya, disuruh bantu. Selesai bantu marking paper, selepas itu muncullah inspirasi dalam diri, berminat mau jadi cikgu juga. Tapi setelah selesai di universitas, ya, waktu itu saya sebenarnya belum ada hati lagi ingin jadi seorang cikgu. Jadi saya sempat sambung untuk ke ambil ke master level, tapi lepas itu tak selesai, tak habis, dan saya terima tawaran jadi cikgu. Dan ibu saya yang sebenarnya membuka mata saya, kamu boleh masuk ke dalam bidang ini, jadi seorang cikgu. Manakala kamu dapat 2 tawaran, kalau orang lain mungkin dapat 1 tawaran sahaja. Jadi saya berdoa dan saya ambil waktu. Kata Tuhan, kalau memang ini yang Engkau beri untuk saya, ya saya buka hati saya untuk menerima pekerjaan. Nah, jadilah saya cikgu seperti yang saya ada sekarang. Halo cikgu. Hai cikgu. Iya, hai. Aku jadi ingat Upin Ipin tuh. Iya. Cikgu. Muridku kalau manggil aku cikgu loh. Oh iya. Oh, pasti tuh nonton tuh. Pagi cikgu gitu. Seru. Oke, kalau dari Sabet sendiri yang membuat Sabet jadi guru apa nih? Aku tuh nggak, ya ternyata sama aja kita ya, benang merahnya tidak terpikirkan. Tapi pas lulus kuliah kan ikut itu kan, ngelamar-lamar aja kerjaan. Terus sebenarnya misinya cuma satu, kerja di luar kota. Nah ternyata tuh yang pas di job fair gitu, yang nerima tuh yang kerja luar kota tuh guru gitu. Terus sama kayak Kak JJ, ibuku bilang, lah bukannya lu waktu kamu kecil cita-cita jadi guru, lah tapi kan masih kecil, aku udah lupa gitu. Nah, terus karena emang pengen pergi keluar kota waktu itu kan, jadi aku jadi guru di Palembang, guru TK di Palembang. Waktu itu pemiliknya, direkturnya bilang kayak gini, kamu saya terima karena pengalaman kamu ngajar di Sunday School. Kenapa? Oh, ya, sekolah minggu. Nah, kan aku surprise gitu. Kalau ngajar di Sunday School kan berarti sabar. Padahal enggak juga dong. Tapi memang sepertinya itu mendukung kita untuk dipilih jadi guru deh. Iya beneran dia ngomong kayak gitu. Karena saya lihat kamu tulisnya pengalaman sama anaknya di Sunday School ya gitu. Jadi saya tertarik nih gitu. Padahal saya pikir, Sunday School cuma seminggu sekali. Oh ya deh. Itu ceritanya Kak Esther. Akhirnya kami bertiga mirip ya kan. Ternyata mirip ternyata. Mirip pengalamannya ya, bukan wajahnya ya. Luar biasa ya. Masing-masing punya
panggilan tersendiri bagaimana bisa akhirnya masuk dalam dunia pendidikan ya, mengajar anak-anak. Terus Bet, kamu punya kebanggaan gak sih atas murid-murid yang pernah kamu ajarkan? Ya dulu tuh dulu kan masih baru-baru kan, kayak apa sih anak TK gitu kan. Ternyata tuh setelah mengerti bahwa dari dia nggak nangis ke sekolah itu seneng banget Kak Esther, KJJ, KMI, beneran. Betul. Jadi namanya juga guru kan ya. Apalagi anak TK, ya ampun, Yes. sama mamanya aja nangis-nangis gitu. Tapi pas dia udah nyaman di sekolah tuh seneng banget. Itu Ada simple, kebanggaan gitu ya ya. bener. Simple tapi it's really makes me happy. Seru aja. Ada perubahan-perubahan ya dalam diri mereka ya. Bener. Awalnya cuma nangis aja, dari hari nangis, good morning song nangis, sampai goodbye song nangis, gitu kan. Besokannya good morning song udah nggak nangis, goodbye song nangis karena mamanya nggak datang-datang, kayak gitu. Tapi ya kemajuan itu kan sedikit itu tetap Demi berarti sedikit, ya. gitu loh. Iya, Iya. benar banget. Buat kelas kecil ya. Iya dong, Kak. Pengalaman yang tak terlupakan. Toddler, aku dari toddler, nursery, kindergarten, one, kayak itu udahlah. Ya gitu-gitu dong, dibolak-balik. Iya, Tapi KMI tadi hebat loh, baby. Aku enggak. Aku nggak Iya. bisa bayangin. Aku nggak bisa Sekolah minggu bayangin. ditaruh di Juga baby enggak. kelas. Wow, aku pengalaman yang mau. Jadi pengalaman-pengalaman kita justru malah menolong ketika kita mengajar sebagai guru ya. Iya, betul. Iya. Benar banget. Nah, terus aku mau nanya nih, KJJ, ada nggak sih mantan murid KJJ yang sekarang sudah jadi hero, jadi seseorang yang berbeda? Ada nggak KJJ? Iya, ada. Sebagai apa nih Kak? Aku pengen tahu nih. Sangat banyak sebenarnya, tapi saya ingin kongsi. Ini tahun pertama saya jadi cikgu, tahun 2011. Saya terus masuk jadi wali kelasnya, ya. Dia nih seorang yang kalau dari segi karakternya memang susah diatur. Kalau dalam kelas dia bisa tidur, Wow. ya. Wah, Kemudian, berat. ya, Berarti nyaman Memang sekolahnya mencapai. kan? iya, asik sekali lah itu. Nah, jadi saya sempat bercakap dengan dia, kemudian saya panggil dia, kamu punya masalah enggak? Kenapa selalu tidur dan sebagainya. Cikgu, saya cepat boring. Kalau saya duduk saja saya boring, dia kata begitu. Jadi maksudnya kita juga sebagai guru harus cari cara kan bagaimana untuk bisa menarik perhatian mereka sewaktu belajar. Ya. Nah, kemudian saya dapat tahu karena sebagai wali kelas saya harus tahu latar belakang keluarganya dan sebagainya. Jadi saya dapat tahu dia mempunyai hubungan yang tidak baik sama bapaknya. Ya, ada satu kali dia kecelakaan motor. Bila dia kembali ke sekolah, saya sempat bertanya, di mana kamu setelah kecelakaan itu? Kamu balik ke rumah bapamu atau ke rumah nenek? Kata saya, ke rumah nenek saya. Kenapa kamu tak balik ke rumah bapak? Saya tidak boleh terima bapak saya. Saya sangat marah dengan bapak saya. Jadi saya berkata dengan dia, dalam hati saya berdoa sebenarnya. Saya kata, kamu harus kembali kepada bapak kamu, mengampuni dia apapun yang dia buat silap. Ya. Jadi akhirnya dia terima nasihat saya. Saya sangat bersyukur sebab memang susah mengubah dia. Seperti yang saya pernah cerita dengan Esther kan, ada seorang klik saya, teman sekerja saya, dia kata buruk perangai budak itu, dia pasti tidak akan berubah. Begitu. Jadi setelah selesai sekolah, ya dia masuk ke college, kemudian sekarang dia bekerja di oil and gas. Minyak. Iya. Dan kami masih berhubung melalui Facebook sebenarnya. Ya, sampai sekarang. Super Saya cool. bersyukur lah. Berarti alumni murid itu yang adalah anak binaan kakak itu masih inget sama KJJ dong ya? Tetap komunikasi sama KJJ. Wow, keren banget. Ya. Wow. Kalau dari kenapa Bet? Gimana ya soalnya ya? Kalau aku tuh kan nggak bisa ngarep kayak gitu. Muridku masih kecil. Sama. Sejauh kayaknya. Iya.
Tapi dulu gitu loh Kak Esther, kayak Mika JJ, dulu aku ngerasa, ih muridku nggak inget aku gitu kan, kayak butuh pengakuan gitu. Padahal, hello, mereka umurnya berapa? Setelah aku sadar, ya ampun, ini muridku masih kecil, ingatannya juga terbatas, kalau nggak inget aku juga wajar. Sekarang aku sudah menerima kenyataan itu. Puji Tuhan. Iya, kalau ini kan Kak Ami anak-anaknya kan SD ya, sekolah dasar. Kami melihat nggak ada perubahan yang terjadi dari murid-murid yang kami ajarkan? Perubahan ada, seperti yang tadi kita bisa bicarakan ya, Elizabeth juga bilang, ya perubahan sedikit itu bisa membuat kita senang gitu. Yang tadinya nangis, takut-takut untuk masuk sekolah, harus diantar sampai pintu depan, seperti itu. Terus kita bilang, it's okay, nggak apa-apa, sama Mem Ami, kita belajar sama-sama, gitu-gitu kan. Terus tadinya yang susah untuk berbicara atau menyampaikan pendapat, ngomong, kayaknya apa gitu ya. Ya kita lakukan pendekatan-pendekatan seperti itu. Kenapa? Kita ajak bercanda gitu. Kalau banyak kan pengalaman sih anak-anak yang motoriknya luar biasa. Jadi dia pernah nih pengalaman di Jakarta dulu. Di sini mejanya, bisa nanti dia nulis keluar meja. Atau dia di sini semua buku, baru dibuka bukunya udah penuh dengan tulisan. Nah, seperti itu. Jadi kita belajar, yang saya terapkan adalah mengubah image seseorang atau guru bahwa anak itu anak yang wow gitu. Ya bahasa-bahasa itulah ya. Tapi saya bilang ini anak-anak yang luar biasa. Yes. Jadi saya selalu menekankan ke dia, saya luar biasa ya. Saya anak yang pintar, saya anak yang taat. Seperti itu yang saya terapkan waktu di kelas 1. Nah, sampai waktu dia naik level kelas 3, kelas 2, kelas 4 itu. Dia masih ingat itu. Saya anak hebat, saya anak luar biasa, saya anak taat, seperti itu. Dan itu membuat sedikit demi sedikit sikapnya yang berlebihan. Yang tadi buka buku aja udah bim udah penuh. Jadi dia bisa kontrol itu gitu. Dan saya dapat info dari guru yang level atas kan waktu itu gini. Kenapa sih dia anak ini selalu bilang saya anak hebat, saya anak pintar, saya anak taat. Saya senyum gitu. Wah, berarti tersimpan itu ya kan? Saya bilang, saya bilang iya, saya tanamkan hal itu karena supaya apa yang dia pikirkan, yang dia ucapkan itu yang nantinya terjadi. Saya bilang kayak gitu karena luar biasa. Ini anak luar biasa gitu loh. Jadi waktu saya ngajar aja sebentar ya, saya pindah ke yang lain dia udah keluar kelas. Jadi kan nyari kemana nih anak? Seperti itu. Jadi hal kecil di kelas kecil terutama ya Bet ya. Itu hal-hal kecil seperti itu yang masuk nangis, takut gurunya. Padahal kita nggak ngapa-ngapain loh. Nada tinggi aja saya nggak pakai loh. Iya benar. Iya kan? Jadi saya ngomongin gitu sampai sama orang tuanya, saya bilang, Ibu tinggal aja ya. Biar dia sama saya ngobrol gitu. Udah selesai, nggak nangis lagi dia. Malah dia jadi juru bicara. Jadi kalau ada temannya yang apa nyampein. Nah, itu perubahan. Keren dong Kak ya. Jadi asisten Miss Ami. Iya. Jadi penolong. Jadi penolong saya juga, ada yang aktif banget. Dia memang smart dan aktif gitu. Saya sampai berpikir Tuhan apa yang harus aku lakukan buat anak ini. Dia pinter gitu. Jadi saya senang gitu. Hanya terlalu aktif. Nah, jadi kan dia udah selesai, temannya belum selesai gitu. Kadang kan ada yang guru-guru yang udah nyerah. Kok nggak bisa diam sih? Gitu ya tahu ya. Kok nggak bisa diam sih gitu. Jadi saya bilang ke dia, kamu ibu angkat jadi asisten. Wah, dia gini, yes bos. Dalam hati, amin saya jadi bos. Jadi sebelum saya ngajar, dia yang menyiapkan buku. Oh, asik banget tuh. Dia yang buat teman-temannya tenang. Karena saya bilang, kamu asisten Ibu Ami. Jadi kalau Ibu Ami ada apa-apa, kelas ini tidak tertib, Ibu Ami bicaranya sama kamu. Saya bilang gitu. Siap bos, gitu ya. Dari situlah dia
percayanya diri makin bagus, dia bisa kontrol, nggak aktif begitu, aktif tapi ada sesuai jalur. Yes, benar banget. Aktifnya sesuai jalur. Jadi feedback dari Berarti benar-benar kita butuh hikmat Tuhan ya Kak untuk mendidik setiap murid. Butuh banget. Kadang sampai pergi ke toilet ya. Tuhan mau ngapain ya? Sama. Tuhan mau apa ya? Tuhan Yesus tolong ampun Tuhan gitu kan. Sampai kadang hal-hal yang simple gitu ya. Bikin kuis gitu. Kuis nanti hadiahnya apa ya? Kalau dulu kan nggak corona ya. Jadi aku kasih biskuit Roma, saudara-saudara. Biskuit Roma itu kan murah ya. Jadi mereka semangat. Mereka semangat loh. Jadi kalau ada pertanyaan langsung angkat tangan, cuma karena biskuit Roma. Jadi saya bilang, wah, thanks. Itu bukan karena biskuitnya, karena Ibu Ami yang memberikan. Thank you, Elizabeth. Yes. Itu maksud saya, wow gitu. Ya itu kita perlu hikmat Tuhan juga. Dari hal-hal kecil itu, jadi ada feedback dari orang tua sampai orang tua bilang, Ibu, thank you ya, anak saya mulai taat, mulai bisa kontrol, nggak aktif seperti itu, dan ibu yang membuat dia merasa bukan anak yang gitu. Wow, berarti ketika kita minta hikmat Tuhan, Tuhan kasih kita kreativitas. Yes. Banget ya. Nah, ya banget. Kalau dari Sabet, wah, asik deh. Ya, kalau dari Sabet kan anak-anak yang Sabet didik ini kan usia TK. Nah, waktu Sabet didik pernah nggak kepikiran nanti ini ke depannya anak ini mau jadi apa? Atau ada nggak sih harapan di hati Sabet, aku harus didik anak ini benar-benar nih, karena nanti dia ke depannya jadi penerus bangsa, atau harapan yang cukup besar yang Sabet pikirkan ketika Sabet mendidik anak-anak TK? Ada nggak sempat berpikir seperti itu? Sebenarnya sih ketika jadi guru TK tuh harapannya adalah ketika mereka bisa berkembang dengan baik aja udah senang banget kan. Aku tuh udah hari-hari mikir nanti kalau mereka di level atasnya, nanti mereka kalau nursery bisa nggak ya lebih mandiri, bisa nggak nanti kalau K1 dia lebih bisa terbuka sama temennya gitu-gitu sih. Tapi ada pengalaman lucu waktu kelas TK tuh ada muridku yang anak perempuan, udah gitu sukanya nendang-nendang gitu kan. Aku tanyain, kamu tuh sebenarnya pengen jadi apa sih? Perempuan suka nendang-nendang gitu. Aku mau jadi superhero katanya gitu kan. Aku bilangin sama dia, kenapa nggak dancing aja? Karena kan perempuan gitu-gitu. Nah, udah lama nih nggak ketemu lagi di sosmed, udah besar dia. Terus dia bilang, Miss, aku sekarang dancer gitu. Jadi aku so funny. Beneran dancer yang benar-benar ikut kompetisi dan sekarang jadi guru nari juga. Pokoknya yang gitu-gitulah gitu. Ternyata pantas gitu. Karena kan ya emang anak perempuan kan. Waktu itu mikirnya gitu aja sih, sederhananya gitu aja sih. Tapi kalau mikir yang nanti jadi presiden, kayaknya enggak deh Kak. Nggak kepikiran gitu deh. Ada ini ya anak binanya Sabet yang udah jadi something ya, udah jadi bahasa sekarangnya itu kalau buat kita hero ya, karena dia jadi guru tari juga. Ya, dia jadi guru tari juga gitu. Sekolah tarinya itu kan memang, maksudnya gini, kayak di sekolah tari itu tuh yang besar tuh jadi pengajarnya yang lebih kecil gitu kan, dan dia suka taruh kan di Instagramnya gitu. Jadi aku ngerti, ternyata dia keren juga gitu. Wow. Bet, kalau nih misalnya ada dari murid atau alumni murid yang nggak inget sama kita sebagai guru, kira-kira Bet perasaan kamu gimana? Nggak apa-apa. Wow. Aku udah step itu lama sih. Dulu kayaknya sedih banget ya, kok dia nggak inget aku padahal aku inget dia gitu kan. Tapi aku mikir gini loh, maksudnya ya nggak masalah sih kalau mereka melupakan kita. Yang penting aku sih ngelihatnya kalau dia berkembang dengan baik, udah seneng banget gitu. Betul. Yang lucu bahkan murid yang nggak aku ajar, tapi dia tahu tuh aku guru di sekolah itu, datang waktu lagi makan gitu kan, salaman, Miss, halo Miss gitu kan, udah gitu dia cakep, ganteng lagi gitu kan, aku bingung. Wah, siapa? Sekolahnya di sini ya? Iya, saya lu nggak diajar sama Miss, tapi saya tahu Miss sekolah di situ gitu. Wah, udah besar gitu. Maksudnya
ya nggak apa-apa sih. Yang penting mereka kan ini ya, kita nggak perlu diingat sih, tapi dia Yes. berkembang dengan baik, itu Ya, kita udah betul. puji Tuhan lah gitu. Oh, oke. Iya. Kan ya memang guru ini pahlawan tanpa tanda jasa ya. Ya bukan kenapa-kenapa. Kalau Kak JJ, JJ kalau ya. Kak Ami masih diingat muridnya, orang muridnya memang udah ingetannya banyak. Lah anak TK mau berharap apa? Oh iya Nggak bener. banyak juga kelas 1. Tidak Masih jauh 17 tahun. Ya. Nah, kalau Kak JJ sendiri nih Kak JJ, kan murid Kak JJ ada yang sudah kerjanya bagus nih. Iya. Kalau ada murid-murid Kak JJ yang udah jadi something, terus dia nggak inget JJ gimana? Kak JJ gimana Kak? Sama kayak Kak Sabat juga. Saya terima. Yang penting saya sudah menabur dan Yes. saya sudah melihat tuayannya. Ya, itu dia. Yes, benar. Iyalah. Iya, saya tidak Tapi perlu kalau- dihargai. Tapi tunggu Kak JJ, kalau aku jadi murid Kak JJ, aku akan ingat karena aku lagi ketiduran, malah ditanyain, kamu ada masalah apa? Aku akan ingat. Perhatian banget. Betul. Iya. Oke. Ini saya menarik nih dengan tadi cerita Kak JJ juga ya. Kalau Kak JJ menjadi guru ini terinspirasi dari Mama ya. Mama dorong, kenapa kamu nggak jadi guru aja? Nah, kalau Sabet ketika kamu jadi guru, terinspirasi nggak atau teringat nggak sama guru Sabet yang sebelumnya? Atau memang kepengen jadi guru aja? Aku tuh punya pengalaman yang tidak bisa aku lupakan waktu TK. Jadi kenapa aku suka anak TK? Karena waktu TK aku tuh punya 2 guru TK yang satu galak banget, tegas maksudnya. Sekarang aku paham dia bukan galak tapi tegas. Yes. Nah, aku kan gambar kebanyakan tuh Kak. Aku gambar kebanyakan, warnain kelamaan. Sama orang tua aku udah jemput. Guruku marah-marah, tuh kamu bagaimana kalau banyak warna-warnanya? Nah, aku udah nangis-nangis gitu. Terus ada satu lagi guru yang lemah lembut, kamu kenapa? Kalau nangis-nangis, aku dipeluk kan. Aku jadi ingat, oh guru TK aku baik banget, gitu. Namanya Ibu Yuli. Hai Ibu Wah, Yuli. Ibu Yuli, kalau masih ada dan melihat tayangan ini pasti seneng banget nih. Iya benar. Jadi Iya. gara-gara Ibu Yuli itu menabur kayak Ami, Kak JJ tadi kan, aku nggak bisa lupa gitu. Jadi sejak itu aku mikir, waktu dia bilang kayak gini, nggak perlu nangis kalau memang belum selesai, diselesaikan aja. Kalau nggak mau selesaikan nggak apa-apa, nggak usah nangis. Padahal aku udah yang air berur air mata, bener-bener nggak apa-apa. Gitu tuh. Aku jadinya, oh ternyata ya itu sih kakak-kakakku sayang, itu pengalaman yang tidak aku lupakan dengan guruku. Banyak sih, Oh. cuman itu yang nancep. Tapi guru-guruku baik-baik sih rata-rata. Dosenku kurang lah. Jadi curhat. Jauh dosen. Dosen mah. Iya. Oke, kalau Kak Ami nih, kami kan sudah menikah, ada suami. Pernah nggak sih suami Kak Ami curcol cerita tentang dia melihat mungkin ada parents atau ada murid yang tidak menghargai usaha yang Kak Ami lakukan, apalagi di masa pandemi ya. Setiap guru nih berjuang banget menyiapkan bahan, bisa sampai malam, bahkan bangunnya mesti pagi banget. Nah, Yes. suaminya Kak Ami pernah nggak sih cerita tentang betapa dia melihat perjuangan Kak Ami itu luar biasa dan ternyata kurang dihargai? Kalau dia, maksudnya kalau suami saya jarang bicara tentang istriku tidak dihargai atau tidak dihormati atau apa, tidak. Cuman dia sering ceritanya, iya istri saya suka sampai lembur-lembur ngoreksinya, seperti itu. Ngajar sampai malam, seperti itu. Saya berpikirnya ini jadi guru atau apa sih? Nah gitu dia kadang cerita sama teman atau apa, kok melebihi kerjaan saya gitu. Kalau kerja di PT atau perusahaan kan pulang ya udah free Ya, gitu, betul. enjoy gitu, mau Betul. tidur mau apa nonton. Betul. Nah, untuk komplain sih puji Tuhan enggak. Suami mendukung gitu karena Yes. dia bantu saya gitu. Kadang saya kan harus dekor kelas nih. Nah, saya tuh orangnya kalau dekor kelas seneng. Dan saya pengen kelas saya itu wow gitu. Nanti kalau anak murid masuk, seperti itu kan. Jadi bikin tema apa, nanti saya sharing.
aku mau buat seperti ini loh, nanti suami saya bantu gitu. Nanti kalau Wah, saya udah keren gambar, iya, dia puji Tuhan pintar gambar juga sih, gitu kan. Jadi saya gambar kalau nggak bagus, kok gitu gambarnya? Nggak apa-apa. Kan yang penting ini contoh lah mewakili ini kan lion, nggak begitu loh. Ya terus sini aku menggambarkan gitu. Jadi penolong. bersyukur seperti itu. Nanti kalau pas kita lagi sibuk rapot gitu kan, nanti dia bantu gitu. Dia yang ngeprint gitu. Jadi saya masukin nilai gitu. Puji Tuhan itu sih dia ngerti. Menolong ya Kak ya. Jadi waktu online pun saya harus ngajar jam 7 sampai jam 9, saya bilang jangan berisik ya, saya mau ngajar. Oh, oke. Ya, jadi saya tutup pintu kamar, mulailah ngajar seperti itu. Kadang kalau saya bikin video ya bilang, jangan berisik ya, pelan-pelan. Saya mau bikin video nih. Seperti itu. Jadi dia yang mengendalikan kondisi rumah supaya nggak berisik. Keren. Nah, kalau Sabet sendiri gimana nih? Sabet kan tinggal bersama adik-adik. Adik-adik sih nyampein keluhan, ih Kak Sabet nih sibuk banget nih. Terus Kak Sabet kerjaan ini nggak diperhatikan oleh murid, orang tua ada yang komplain. Pernah nggak ngalamin kayak gitu Sabet? Karena adikku cowok-cowok jadi emang kurang ini ya kayak bodoh taing gitu. Enggak sih, cuman maksudnya ya, tapi maksudnya dalam hal mungkin belum yang so helpful sama kami gitu kan. Tapi maksudnya ngerti sih kalau memang ya tempat ruangan dipakai Zoom, jadi mereka nggak riwa-riwi gitu-gitu sih. Cuman pengalaman kayak gitu tuh, aku tuh kayak gini, pernah kan misalnya aku dapat komplain dari orang tua, murid gitu kan. Terus aku kan ceritanya sama orang tua gitu. Nah orang tua aku tuh bisa membesarkan hati kayak gini, ya bisa menolongku untuk membuka perspektifnya dari orang tuanya itu, karena kan orang tua kan orang tua juga gitu. Terus ngomongnya ya mungkin dia marah karena gini gitu kan, karena kan aku kan masih single ya, jadi kadang orang tua gitu banget sih gitu. Padahal kan memang secara orang tua punya perspektifnya beda gitu. Jadi ya bersyukur sih aku bisa cerita ke orang tuaku bisa kasih masukan sebagai orang tua. Karena kan aku guru tuh ya guru gitu kan. Aku ngelihat anak tuh dari sisi guru dan anak, padahal kan orang tua ngelihatnya di sisi yang lain gitu. Jadi ya untung sih kalau bisa dikasih tahu kayak gitu, ya puji Tuhan juga gitu. Oke, nah di akhir aku mau tahu nih harapan atau pesan dari guru-guru yang luar biasa ini untuk murid-murid yang sekarang sedang dibimbing. Dari Kak JJ dulu. Kak JJ kira-kira apa sih harapannya atau pesannya buat murid-murid yang sedang Kak JJ ajarkan? Ya, kalau dari saya, buat murid-murid yang tersayang, saya harap kalian semua bersiap sedia, ya, khasnya untuk peperiksaan yang akan datang. Ya, kita ada peperiksaan sijil pelajaran Malaysia, itu yang akan menentukan masa depan kalian semua. Cikgu berdoa supaya semuanya baik-baik, rajin belajar, ya, dan dapat menjadi insan ataupun manusia yang berguna di masa depan. Itu doa saya. Oke, thank you. Terima kasih Cikgu. Oh, berasa muridnya. Terima kasih. Nah, kalau Kak Ami, apa nih harapan Kak Ami atau pesan untuk setiap anak-anak yang sekarang sedang memperoleh pendidikan? Oke, kalau pesan saya, anak-anak lebih dengar-dengaran dengan orang tua dan guru. Ya, kadang kan orang tua masih ini ya, kok anakku hanya mendengarkan gurunya saja. Nah, seperti itu, iya kan? Jadi lebih dengar-dengaran sama orang tua terutama saat di rumah dan guru saat di sekolah, dan menjadi anak yang taat supaya menjadi berkat buat anak-anak yang lain dan menginspirasi anak-anak yang lain untuk menjadi anak-anak yang luar biasa. Yes. Thank you Kak. Oke, kalau dari Sabet sendiri, apa pesan atau harapannya buat anak-anak yang saat ini sedang memperoleh pendidikan di usia TK? Harapanku mereka tuh tetap sehat, tetap semangat belajar, mencari tahu hal-hal yang baru. Terus mereka juga semangat berteman dan juga bisa berkembang sesuai dengan usia perkembangannya dengan maksimal. Gitu. Oke. Keren banget. Thank you banget.
Ya, thank you banget nih. Dan dari apa yang kita bicarakan hari ini, saya menyimpulkan ternyata guru adalah pahlawan yang sejatinya adalah pahlawan. Yang tetap saja mau making banyak zero, mau membuat orang-orang yang masih nol ya, belum ada apa-apanya, menjadi hero. Wah, ini menarik banget. Walaupun acap kali, bahkan sering kali, jasa dari para guru tidak diingat oleh hero-hero tersebut yang sudah tercipta. Nah, karena itu memang layak guru disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Saya teringat dari ayat 1 Korintus 15 ayat 58 yang mengatakan, kalau jerih lelah kita, jerih payah kita di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Saya percaya setiap perjuangan dari para Cek Bu nih, para guru-guru, Kak Ami, Kak JJ, kemudian Sabet, dan para guru-guru yang ada, pasti tidak akan pernah sia-sia. Yes. Apa yang kita lakukan? Kita menabur sesuatu yang baik buat hidup mereka, dan kita akan melihat suatu hari kelak orang-orang yang berhasil. Hero-hero yang berhasil, mereka yang dari nol menjadi something, mereka dari orang-orang yang biasa menjadi orang-orang yang luar biasa, karena Tuhan yang melakukannya dalam hidup kita untuk mereka. Puji Tuhan, thank you banget nih, makasih Kak Ami, thank you, Kak Jiji, makasih, luar biasa. Abed, makasih. Sama-sama, terima kasih. Ya, nah sahabat WB, sebelum kita tutup tayangan WB Meetup kita, Esther masih mau mengingatkan nih, sahabat WB sudah siapkan buah nggak setiap hari untuk dimakan? Makanan sehat. Yes, bawa apa nih? Boleh dikeluarin ya? Boleh dong. Kelihatan nggak? Bawa apa tuh? Yes, papaya. Oh, Apa ya? Kak JJ tahu. Kak JJ apaan tuh Kak JJ? Kayaknya sama ya sama kami ya. Mango atau vegan? Anda kurang beruntung. Ini adalah watermelon. Wow. Ya. Dan saya yang paling beda, saya jus. Ini yang paling satu yang saya bisa peroleh. Itu bukan dipotong. Proses. Udah diproses. Iya. Sambil kita makan dan minum ya. Selamat makan. Selamat makan. Seger banget. Dan sahabat WB kalau sering mengkonsumsi buah, ini bagus banget loh untuk remajaan kulit-kulit kita. Wow, kulit kita halus. Iya. Yes. Jadi nggak bahasanya tuh busikan ya. Pernah tahu nggak sih Kak? Kok masih ada ya? Kayaknya sih kalau kita nggak, karena kita udah ngerti perawatan. Saya udah lama nggak denger itu maksudnya. Baik. Aduh, seru banget sahabat WB. Kita bisa tahu ya, para guru ini luar biasa ya. Mereka sudah menjadikan banyak murid-murid dari tidak mengerti apa-apa, tidak tahu apa-apa, menjadi seorang yang mengerti banyak hal. Dan seringkali apa yang dilakukan oleh guru-guru tidak diingat, tidak dihargai, tapi mereka tetap melakukannya. Dan di akhir acara saya mengingatkan yuk, tetap bersyukur untuk para guru-guru kita, berdoa buat mereka. Mereka sudah mengabdikan hidup mereka untuk hidup kita, untuk jiwa-jiwa, dan untuk banyak orang. Dan saya percaya setiap jerih lelah dari para guru-guru tidak akan pernah sia-sia. Investasi jangka panjang yang kita berikan pasti menghasilkan buah yang manis. Oke sahabat WB, senang banget ya kita sudah melihat tayangan ini. Bulan depan ada tayangan WB Meetup berikutnya. Jadi pastikan sahabat WB siap-siap untuk menonton kembali. Dan kalau sahabat WB diberkati, yuk kasih like. Kemudian share ke banyak orang sehingga tayangan WB Meetup ini menjadi berkat buat lebih banyak orang dan menjadi inspirasi. Terima kasih semuanya. WB Meetup berbagi cerita dan inspirasi. Wanita bijak. Wow. Apakah kita luar biasa? Yes. Oke, sampai jumpa bulan depan. Sampai jumpa semuanya.